Kemarahan-kemarahan yang dia bawa dari masa kecil dia yang dia nggak terima dari orang tuanya, itu akan dia lampiaskan kepada siapa sih biasanya? Kepada orang yang lebih lemah yang nggak bisa ngelawan. Apakah itu benar kamu mencintai anak? Apakah benar karena fisiknya yang sehat berarti kamu sudah menjaga dia dengan baik? Tapi kamu pikirin nggak? Gimana masalah mental dia? Selamat datang di Sahabat Bicara, Dokter. Terima kasih, Sheryl. Dokter Yuliana, aku happy sekali ya kan, karena bisa ngobrol sama dokter hari ini. Karena dokter ini cukup unik menurut aku ya. Kita akan bahas itu. Tapi dokter adalah seorang dokter umum yang sangat tertarik dengan apa ya dok ya namanya ya? Hipnoterapi, psikologi seseorang, keadaan mental seseorang gitu ya. Jadi dokter bisa membantu secara fisiknya maupun psikisnya, hatinya juga. Tapi akhir-akhir ini banyak banget penyakit yang psikosomatis ya dok ya. Banyak. Dimana kadang-kadang nggak ada apa-apa tapi kenapa gitu, kayak ada aja yang sakit ya kan, tuh banyak dok kayak gitu ya. Banyak. Berhubungan dengan psikisnya karena ada permasalahan. Makanya seperti yang paling ringan aja misal GERD ya. Kok kayaknya nggak sembuh-sembuh padahal sudah di endoskopi loh normal gitu kan, cek ini cek itu normal, tapi kenapa kok ini nggak tuntas-tuntas? Jaga makan sepertinya sudah bagus kok dok gitu kan. Oh ternyata gitu kan, kayak ada satu ibu ya, dia ini suatu owner suatu perusahaan. Jadi dia nggak beres-beres dengan masalah GERD-nya, sehingga mengganggu tidur aja jadi nggak nyenyak gitu kan. Customer yang kasih tahu, Bu jangan-jangan ini psikosomatis gitu kan, coba deh cari. Dia tadi nggak percaya kan. Akhirnya begitu dia datang ke saya, dibereskan, ternyata ada permasalahan di masa kecilnya dengan orang tua. Dan kemarahan kepada orang tuanya ini dia bawa terus di masa dewasa dia. Itu karena padahal dulu udah berlarut-larut ya. Jadi inner child dia yang terluka karena kekerasan fisik dan mental yang dibawa dari fisik dan verbal yang dibawa dari orang tuanya, itu dibawa terus ke masa dewasa dia. Di mana dia dulu merasa tidak dihargai, sering diabaikan seperti itu. Nah itu dia bawa terus sampai dia menjadi seorang pekerja yang nggak mengenal waktu loh, Sheryl. Jadi workaholic, kayak nggak mau, pokoknya ya terlalu mandiri ya, gitu ya dok. Dan waktu itu adalah berharga banget buat dia. Jadi dari pagi sampai malam dia sibuk cari uang sampai rasanya dia nggak punya me time buat diri dia sendiri. Jadi so hard on themselves ya. Yes. Nah akhirnya itu malah membuat tekanan pada diri dia. Kebayang dong orang yang nggak punya me time gimana sih gitu kan, nggak punya waktu lagi untuk menjalankan hobi dia dan sebagainya, hanya untuk mencari uang buat diapresiasi, karena dia nggak mendapatkan apresiasi ini dari orang tuanya. Nah setelah dibereskan akar masalah yang didapatkan kan, karena ternyata masalah dari orang tuanya. Nah kemudian dia mengabarkan, ternyata bener dok, sekarang saya enak tidur, lambung saya nggak masalah, saya nggak perlu obat-obatan lambung lagi. Luar biasa kan, seperti itu. Tapi untuk tahu itu kan kita butuh nggak denial dulu dok, bener nggak? Kayak mengakui bahwa yes ternyata aku ada trauma. Atau juga mungkin tadinya nggak tahu kalau ada trauma gitu. Kayak contoh nih aku ya, mungkin aku bukan childhood trauma yang besar, no. But sometimes in my childhood juga ternyata ada sesuatu yang mempengaruhi apa yang aku rasakan sekarang. Dan itu aku baru tahu setelah aku menikah, gitu loh. Jadi nggak semata-mata kita langsung tahu kita punya childhood trauma ya dok ya. Nah, gimana caranya supaya kita tahu ini psikosomatis ini gimana dok? Kadang kita bisa mengenal, kita kadang bisa ke trigger gitu dengan suatu masalah yang kita ingat, kayaknya dulu masa kecil gue pernah diginiin deh. Kadang gini loh, seperti suatu kemarahan gitu ya, kemarahan aja. Kalau kemarahan yang normal, itu kan marah itu untuk mencari solusi karena nggak sesuai dengan yang kita harapkan. Gitu kan. Tapi kalau kemarahan yang berhubungan dengan masalah masa lalu, itu marahnya itu ada pikiran-pikiran lain yang menyertainya. Jadi kayaknya ini karena gue diabaikan, gue gak dihargai, gue gak dipentingkan, gue rasanya ditolak atau sebagainya. Padahal mungkin maksud orang itu gak seperti itu. Tapi karena pikiran dia sudah ke-trigger dengan yang masa lalu itu, menyebabkan dia mempunyai pikiran-pikiran lain yang mengganggu diri dia sendiri, yang semakin membuat dia makin marah yang gak ada habis-habisnya. Seperti itu. Marah yang jadi meledak. Marahnya jadi kayak
nggak pada tempatnya atau mungkin over gitu ya, Dok, nggak ya? sesuai dengan masalah yang dihadapi sebenarnya. Karena dia punya pikiran kalau gue biarin dia makin nggak hargai gue nih. Seperti itu. Jadi ngelihat banyak hal-hal sekarang orang gampang tertrigger ya, Dok, ya. Orang lagi ngantri makan, ada tuh video yang viral ngantri makanan gorengan, tiba-tiba cuma diklakson sedikit marah. Ada lagi yang lagi naik satu taksi online, tiba-tiba nonjok gitu loh, Dok. Jadi kadang-kadang itu juga berasal bahwa kitanya sebenarnya punya masalah. Betul. Kita tuh ada masalah. Nah, kalau kita bisa melihat itu, kok kayaknya reaksi saya ini terlalu berlebihan ya. Kalau orang-orang kok kayaknya reaksinya biasa-biasa aja sih. Nah, itu kita semakin mengenali apa sih masalah kita. Apakah ada berkaitan dengan masa lalu kita. Nah, di situ kita kenali, kita pahami, kita coba terima gitu ya. Nah, seandainya kita bisa mengatasi itu secara sendiri gitu kan, dengan membuat jurnal misalnya kan, membuat meditasi, melakukan meditasi sehingga meningkatkan kesadaran, semakin tenang gitu kan menghadapi segalanya. Tapi kalau seandainya itu nggak bisa juga, ya kita butuh pertolongan tenaga profesional untuk membantu membereskan masa lalu kita yang menimbulkan trauma pada kita tersebut. Wow. Berarti ada yang menarik, ada hubungannya nih, Dok. Kalau kitanya sebagai orang adult atau orang dewasa juga masih banyak luka yang belum disembuhkan, berarti mungkin gak sih kalau manusia dewasa yang terluka ini kemudian punya anak dan akhirnya mempunyai anak yang bermasalah juga karena perilaku kita sebagai orang tuanya? Bisa banget. Ya. Karena gini, orang yang terluka akan menimbulkan luka pada orang lain. Pasti itu. Kenapa? Karena dia dalam menghadapi segala sesuatu juga tidak bisa dengan tenang, dengan memberikan kebijaksanaan yang baik. Tapi dengan luka yang dia bawa dulu itu, trauma yang dia bawa itu, dia berikan juga kepada anak dia. Kemarahan-kemarahan yang dia bawa dari masa kecil dia yang dia nggak terima dari orang tuanya, itu akan dia lampiaskan kepada siapa sih biasanya? Kepada orang yang lebih lemah yang nggak bisa ngelawan. Biasanya anak yang dia berikan. Seperti itu. Makanya sebelum punya anak sebaiknya seandainya ada suatu apa-apa pada kita, bereskan dulu. Bahkan sebelum perkawinan. Seandainya kita sudah menyadari ada sesuatu yang nggak beres nih pada diri saya, sebaiknya sebelum melangsungkan perkawinan dibereskan dulu. Sehingga tidak menimbulkan masalah dalam relasi suami istri maupun kepada anak. Iya betul sih, Dok. Karena berarti kalau menurut dokter contoh kayak anak bermasalah karena perilaku kita tuh kayak gimana, Dok? Banyak sekali, Sheryl. Misalnya anak yang dari yang paling ini misalnya anaknya yang gak percaya diri. Kenapa ya, Dok? Anak saya ini kok gak percaya diri banget. Akhirnya anaknya dibawa ke hipnoterapi. Begitu datang, kita korekkan, kita lakukan wawancara terhadap anak tersebut. Ternyata anak ini bercerita di masa kecil dia, orang tua dia tuh gak pernah hargai dia. Yang ada selalu dimarahin, disalahkan. Dia sudah melakukan yang terbaik, tetap aja tuh bapaknya gak pernah tuh puji dia, hebat ya kamu, luar biasa ya kamu, gak ada. Tapi malah selalu dibanding-bandingkan dengan anak lain. Nah, jadi dia merasa apa yang sudah saya lakukan selama ini kok kayaknya gak ada apa-apanya ya. Seperti itu. Nah, rasa tidak percaya diri dia dari kecil ini dia bawa sampai dewasa. Seperti itu. Wow, ini berat. Karena aku selalu di Sahabat Bicara sering banget berbicara soal menjadi orang tua itu sulit gitu ya. Karena untuk ibaratnya memutus rantai pola asuh yang salah aja itu udah susah banget loh. Dok, misalnya orang tua kita biasa banding-bandingkan kita pasti secara alam bawah sadar gak tahu kenapa bisa ngulangin itu lagi, Dok, ke anak kita. Pasti. Iya kan? Pasti. Nah itu dia makanya dokter bilang perlu sembuh dulu gitu. Iya, sebelum punya anak gitu kan. Karena ya banyak ya, misalnya dari pertengkaran orang tua aja. Iya. Pertengkaran orang tua kan tuh banyak terjadi ya, apalagi di zaman sekarang ya. Dua-dua stres, dua-dua mengalami mungkin sama-sama kerja karena butuh, keduanya harus mencari uang buat menghidupi keluarga. Sehingga stres yang mereka bawa menimbulkan pertengkaran-pertengkaran di antara mereka. Nah, pertengkaran yang dibawa di depan anak ini akan membuat anak merasa apa? Takut ngeliat orang tua bertengkar. Ya kan, kemarahan-kemarahan yang mereka berikan itu kan memberikan suatu momok buat mereka yang membuat mereka merasa, wah akan terjadi apa pada orang tua saya. Saya takut orang tua saya sampai bercerai. Perasaan ketakutan, kecemasan ini dia bawa. Sampai di sekolah pun dia jadi gak fokus dalam belajar, semangat belajar juga gak ada. Bahkan akhirnya dia juga gak tahu tujuan hidup dia ngapain sih. Mau ngapain saya nanti. Jadi ada juga kasus kayak pasien saya kan.
Jadi dia ini nggak tahu tujuan hidup saya. Saya nggak tahu dok, saya mau ngapain. Saya nggak tahu, sekolah juga rasanya kok nggak ada semangat dok. Kalau belajar juga kayak nggak bisa masuk-masuk. Nah begitu ditanya, apa sih permasalahan dia? Dan dicari dengan hipnoterapi. Ternyata akar masalahnya itu dari kecil dia selalu melihat pertengkaran dari orang tuanya. Dia melihat mamanya dipukulin, dicekek katanya sama papanya. Nah itu membuat trauma buat dia, membuat dia menjadi takut. Jadi setiap saat tidur aja terganggu gitu ya. Dia selalu memikirkan apa yang akan terjadi dengan orang tuanya nanti. Bagaimana kalau sampai orang tuanya berpisah? Udah pikirannya kemana-mana. Sehingga itu membawa dia menjadi anak yang ya buat apa gue sekolah juga. Nanti orang tua gue terjadi apa? Buat apa? Siapa yang mau saya banggakan gitu kan. Berarti gini, kalau kita sebagai parents gitu ya, kadang pertengkaran gak bisa dihindarkan dok, ya kan sebagai pasangan. Idealnya kita jangan bertengkar depan anak, betul ya dok ya? Betul. Tapi kadang ada yang kelepasan. Nah, misalnya kita kelepasan nih dok, sebagai orang tua bertengkar depan anak, ini yang gak usah pukul-pukulan lah ya, bertengkar biasa aja gitu. Apa yang sebaiknya dilakukan setelah itu? Setelah itu, kalau bisa, ini orang tua ngomong di depan anak. Apa sih yang terjadi pada orang tua? Permasalahan apa sih? Sebesar apa sih emang masalahnya? Dikasih tahu ya. Dan diyakinkan pada anak bahwa mereka akan baik-baik saja, orang tua akan aman-aman saja, nggak akan terjadi perpisahan seperti itu seenggak-enggaknya gitu ya. Jadi mereka yakin bahwa orang tua saya baik-baik saja. Bahwa pertengkaran tadi ya hanya perbedaan pendapat. Dan itu biasa terjadi pada orang dewasa gitu kan. Tapi kami akan menyelesaikannya dan kami akan selalu bersama-sama apapun yang terjadi untuk selalu bersama kalian. Jadi anak ini nggak menimbulkan ketakutan-ketakutan yang dia pikirin tuh semakin jauh gitu. Tapi dia sudah tahu bahwa orang tuanya aja sudah datang kepada dia dan menjelaskan semuanya. Sehingga anak menjadi tenang. Tapi kita misalnya berdua, misalnya nih ibu dan bapak gitu, terus kita minta maaf depan anak nih, ibu bapak udah baikan, that's okay ya? Lebih bagus lagi, lebih bagus lagi. Orang tua itu harus lebih saling memuji di depan anak, saling romantis di depan anak. Jadi anak ini merasa nyaman gitu loh, tenang gitu ya. Jadi ketenangan anak itu kan kalau dia melihat orang tuanya bisa hidup dalam damai. Betul. Ya kan? Jadi seenggaknya saya di rumah ini merasakan rumah ini benar-benar home sweet home buat saya. Saya nggak khawatir, kedua orang tua saya saling menyayangi. Kestabilan itu ya. Iya, dan itu akan menjadi contoh buat mereka justru. Betul sih, jadi itu mesti diingat, memang kadang-kadang pertengkaran gak bisa dihindari, tapi bagaimana kita akhirnya bisa untuk kasih tahu ke anak, ini loh kalau orang dewasa ada masalah, ini cara menyelesaikannya, dan bisa dibereskan, minta maaf ya kan, give hug gitu ya dok ya. Tapi ada yang menarik juga nih, kasus yang belakang ini juga viral adalah banyaknya orang tua yang terlalu masuk ke dalam masalah anak. Dalam arti, ya kita sebagai orang tua selalu ada kecenderungan mau membela anak gitu loh dok ya kan. Membela apa nih, masalah anak, udah deh sini aku beresin, kita take over. Padahal kan sebetulnya gak harus semuanya kita take over. Yang paling terakhir viral adalah anak yang merasa dibully, kemudian akhirnya ada orang tuanya, dan akhirnya wah pokoknya heboh lah ya dok ya. Gimana tanggapan dokter? Nah itu sebenarnya sangat kasihan sekali kepada si anak ini ya. Sebenarnya dua-dua anak ini kasihan loh. Anak yang satu dia karena terbiasa, orang tua selalu mau turun tangan, apa aja mau dibantu, menyelesaikan masalah si anak. Anak ini akan terbiasa seperti itu, apa-apa lapor ke orang tua, apa-apa minta orang tuanya turun tangan gitu kan. Nah seandainya anak ini terus-menerus dilakukan seperti ini anak di masa dewasa dia nggak akan mampu untuk menyelesaikan masalah apapun yang dia hadapi. Dia nggak tahu gimana sih cara menyelesaikan masalah. Sehingga kenapa kata orang banyak sekarang di zaman sekarang Gen Z susah untuk diterima di tempat kerjaan gitu ya. Karena mereka nggak tahu gimana cara menyelesaikan permasalahan. Jadi banyak orang serial, ada juga yang satu pasien saya ya, dia mengalami pelecehan seksual dari kakak kelasnya. Dan di sana dia cerita ke orang tuanya, tapi orang tuanya hanya bilang, ya itu mah nggak apa-apa lah, biasa lah gitu kan, cuma memang nggak terlalu parah, dikasih lihat alat kelaminnya gitu kan. Dia bilang udah biarin aja, namanya juga anak laki-laki, udah nanti mami paling ini deh ngomongin ke gurunya gitu kan. Udah ngomongin ke gurunya pun nggak ada hukuman yang setimpal menurut si anak ini gitu. Jadi ternyata kerinduan anak ini apa? Begitu hipnoterapi ketahuan bahwa anak ini merindukan mamanya itu harusnya marah kepada anak itu, menegur anak itu secara langsung, marah kepada anak itu, sehingga dia baru merasa puas.
Nah, pada saat sesi hipnoterapi itu, dalam keadaan hipnosis kita tampilkan bagaimana sosok mama, bagaimana sosok anak yang melakukan pelecehan itu kita hadirkan dan kita lakukan apa yang mau jadi kemauan diri si anak kecil ini. Nah, di situ dia baru merasa terpuaskan. Iya. Begitu. Jadi memang ada kalanya kita harus tahu kapan kita masuk ke masalah anak, membela anak. Tapi juga kita harus tahu gimana kita harus betul-betul defend ya kan, membela harga diri anak ini. Betul. Tapi kalau misalnya sampai yang masalah anak, ya sudahlah, biar ajarkan mereka mencari solusinya sendiri untuk masalah itu. Itu kan bukan suatu masalah yang terlalu besar juga, gitu kan. Kenapa harus orang tua turun tangan sampai melakukan seperti itu, sampai viral seperti itu, gitu kan. Kalau anak kita biasa belajarkan untuk menyelesaikan masalah mereka, mengajarkan mereka untuk berani bertanggung jawab atas kesalahan yang mereka perbuat, pasti mereka akan terbentuk menjadi pribadi dewasa yang bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan dan bagaimana bisa menciptakan kedamaian dalam memecahkan masalah itu, gitu kan. Seperti social skills-nya juga lebih baik. Iya, betul. Iya, betul sih. Ya, memang jadi orang tua susahnya. Aku suka, dokter pernah bikin statement, ada dokter bilang, belajarlah untuk jangan mencintai anak, tapi supaya anak mencintai kita, ya dok. Bukan. Gimana dok kata-katanya? Jangan mencintai anak, tapi buatlah anak merasa dicintai. Nah, itu bagus banget. Karena gini kan, Sheryl, kita rasakan kita mencintai anak kan. Loh, saya mengajar dia, bahkan kadang memukul dia, biar dia nanti udah besar menjadi orang yang taat, anak yang baik, nggak nakal gitu kan. Tapi apakah anak itu merasa dicintai dengan cara seperti itu? Apakah nggak ada cara lain yang membuat anak merasa, oh iya saya dicintai, oh iya orang tua saya berharap suatu saat saya besar menjadi pribadi yang baik di masa dewasa, seperti itu kan. Misalnya anak berbuat salah, kita panggil, kita jelaskan permasalahannya. Kenapa mama larang? Kenapa nggak boleh seperti ini? Kenapa nggak boleh seperti itu? Dampaknya bisa apa buat kamu? Anak kan semakin mengerti. Karena banyak juga anak ya, ibu-ibu yang datang, dok misalnya kan, anak saya 3 tahun tapi saya sudah jambak, saya sudah lempar ke kasur karena dia masalah nggak mau makan misalnya gitu kan. Kan kasihan dok, kalau dia sampai nggak makan kan nanti berat badannya turun loh, di bawah garis merah nanti dok gitu kan. Tapi saya bilang, apakah itu benar kamu mencintai anak? Apakah benar karena fisiknya yang sehat berarti kamu sudah menjaga dia dengan baik? Tapi kamu pikirin gak gimana masalah mental dia? Sampai bahkan saya bilang, kamu lihat di jalanan banyak orang yang makan dari mana aja, dari tempat sampah dia makan semua, tapi mental dia rusak. Bisa jadi apa dia nantinya? Betul. Seperti itu. Ada juga orang tua yang kadang terlalu ambisius, segala macam hal ingin anaknya bisa, mungkin ya kan, over studied ya kan, segala macam, pokoknya demi masa depan kamu harus belajar ini itu. Ada juga kan? Itu banyak, Sheryl. Banyak kan ya, ada juga kasus begitu. Dok, jadi anak ini mengalami, malah jadinya dia nggak punya semangat lagi. Fatigue gitu dia. Iya. Jadi dia bilang ternyata masalahnya apa? Dok, setiap hari saya ngeles. Pulang sekolah saya langsung ngeles. Abis ngeles saya harus ngerjain PR. Abis itu tidur, bangun pagi, sekolah lagi, pulang, begitu terus. Iya. Ini menjadi anak yang apa? Bahkan menjadi anak yang gak percaya diri loh. Ini kasusnya gak percaya diri nih anak ya. Jadi masalahnya begitu dimundurkan, ini anak mengalami seperti itu dari orang tuanya, sehingga dia merasa apa? Saya gak bisa bergaul dengan teman-teman dok. Saya menjadi kuper. Sehingga saat berkumpul sama teman, saya tuh gak nyambung kalau ngobrol. Nah ini membentuk dia di masa dewasanya menjadi anak yang gak percaya diri. Seperti itu. Mungkin bukan berarti nggak boleh ngelesin anak ya, tapi kalau anak itu enjoy dengan semua kan bisa terlihat sebenarnya dok ya. Anak itu enjoy, dia seneng, dia juga berprestasi gitu, itu ya udah fine. Tapi ingat bahwa memang selalu harus ada restnya gitu kan. Gak mungkin lah tiap hari kita berkegiatan terus, apalagi kalau masih sekolah ya. Betul. Ya kan? Maka itu penting buat orang tua, gimana sih biar nanti anak kita sudah besarnya menjadi anak-anak yang bisa dibanggakan, bisa dimanapun mereka ditempatkan, mereka bisa survive, mereka bisa menjadi orang yang benar-benar bisa dibanggakan gitu kan. Betul. Gimana caranya? Ya pertama misalnya kita mengajarkan anak kita mandiri dari kecil. Ya kan, ada juga kan orang tua yang terlalu protek, jadi anak kemana-mana harus dianterin, nggak boleh pergi sendiri, bahaya itu gitu kan. Yang kedua apa? Kita harus ajarkan anak belajar untuk
bertanggung jawab, disiplin untuk mainan yang dia habis mainkan ya harus dibereskan gitu kan, diberesin kembali, dirapikan kembali, dari hal-hal kecil seperti itu. Terus anak diajarkan apa? Yuk, seandainya ada masalah kita diskusikan bersama. Ya kan? Anak juga diajarkan bagaimana dia bisa mengapresiasi orang lain. Saat temennya yang juara, temennya bisa mendapatkan prestasi, ajarkan anak gimana kita bisa memberikan selamat kepada dia, ikut senang atas kesenangan orang lain, misalnya seperti itu. Selanjutnya apa? Misalnya kita mengajarkan anak bagaimana menyelesaikan segala sesuatu itu nggak harus secara instan, tapi perlu perjuangan. Bagaimana anak kita ajarkan untuk berjuang? Karena di era internet sekarang kan ya, semua apa-apa instan. Jadi anak-anak berharap semua dapat diselesaikan secara instan. Iya, gitu betul. Kan. Ini bener-bener banget sih, Dok. Anak-anak generasi alpha ini terutama yang memang dari bayi itu udah megang iPad gitu ya. Mereka pengen segala sesuatu itu langsung mau ini itu gitu kan. Iya. Ya makanya ya kenapa ya sekarang kita melihat anak-anak Gen Z kayaknya kok katanya mentalnya strawberry gitu kan. Nah itu ada hubungan juga dengan bagaimana orang tua men-treat dia saat dari kecil gitu kan. Apalagi di zaman internet ini, di mana semua mereka mudah terpapar oleh informasi. Mereka mudah mendapatkan informasi negatif. Mereka dapat mendapatkan membanding-bandingkan dengan orang lain seperti itu kan. Mereka menjadi kayaknya wah FOMO nih gitu ya, apa aja harus mereka kejar gitu kan. Dan mereka juga menjadi anak yang apa, kecanduan gadget ya kan, mengalami kesepian dalam rumah karena sendiri, jarang bersosialisasi, sehingga itu membuat anak menjadi apa, nggak bisa untuk berinteraksi dengan orang lain dengan baik. Di dunia kerja juga mereka mengalami permasalahan pada anak Gen Z yang zaman sekarang yang banyak orang sebut banyak bermasalah di dalam pekerjaan seperti itu ya. Ya. Walaupun memang harus diakui Gen Z itu one of the greatest generation ever ya. Karena mereka pintar sekali, tech savvy. Tapi mungkin karena dilahirkan oleh orang tua yang lebih modern gitu daripada baby boomer dulu. Jadi kan tidak terlalu tegas kita. Kita memberikan banyak kebebasan ya kan. Jadinya mungkin kadang-kadang itu membuat ya tadi yang bilang itu mentalnya kurang. Padahal mereka menurut aku Gen Z adalah one of the smartest orang-orang yang hebat mereka itu sangat kreatif. Luar biasa. Tapi mereka sangat rentan jika mereka dikritik. Mereka sangat rentan jika dikritik. Iya. Karena kenapa? Ya mereka kebiasa hidup enak, semua enak gitu kan. Orang tua memberikan kebebasan seperti itu semua serba mudah mereka dapatkan. Jadi mereka nggak mau tuh dikritik, mendapatkan teguran-teguran seperti itu bagi mereka sangat sensitif sekali seperti itu. Iya benar juga sih Dok ya. Tapi ya memang kalau ngomongin soal tadi menjadi orang tua kadang-kadang kita suka lepas juga Dok, salah emosi ya kan. Aku tuh kalau udah sama anakku terus yang udah teriak kesel gitu ya. Terus habis itu nyesel. Waras gitu ya. Tapi itu kan kayak otomatis karena kita menghadapi, apalagi aku tuh aslinya anak tunggal, nggak pernah punya adik, nggak pernah ngurus anak, nggak pernah ngurus anak kecil. Tiba-tiba tuh dapet satu makhluk yang gitu loh kan. Mereka dari kecil mengalami fase perkembangan ini ya otak gitu. Nah mungkin dokter pasti punya cara. Bagaimana caranya supaya kita tuh bisa memberikan sugesti baik lah untuk anak supaya kita tuh nggak terlalu sering marah-marah sama anak. Capek juga lama-lama bisa stroke saya. Gini ya, sugesti positif ya. Itu biasanya kita berikan saat anak tidur. Misal baru setengah jam tidur, nah kamu berikanlah sugesti positif. Misalnya siapa namanya, misalnya Ani. Ani, kamu adalah anak sayangan mama gitu kan. Kamu adalah anak yang taat, kamu adalah anak yang selalu mendengar kalau mama nasehatin gitu kan, anak yang patuh, kamu setiap hari rajin belajar, kamu rajin mengerjakan PR, misal apa yang kita harapkan dari anak ini itu yang mau tidur setengah jam baru tidur, baru mereka tidur setengah jam, kita berikan itu. Nah biasa itu akan masuk ke dalam alam bawah sadar mereka. Oke, jadi kalau mau tidur ya bunda-bunda itu jangan suka diomelin, tadi sih bikin PR kelamaan, tidurnya kemalaman nih gitu ya. Justru nggak boleh hal-hal negatif tuh saat mau tidur kita sampaikan, itu masuk justru ke alam bawah sadar dia.
Berarti kita memberikan sugesti yang negatif ke dalam alam bawah sadar dia. Ini kita praktekkan nih. Ya. Jadi itu sudah banyak yang membuktikan. Betul. Aku tuh lupa terus mau praktekkan itu, Dok. Karena kalau pas lagi mau tidur emosi ya kan. Ini dari tadi nih justru tidur. Bukannya tidur gitu ya. Akhirnya kita ikut tidur duluan malah mungkin. Udah capek tidur gitu, kita tinggal ya. Jadi memang paling penting tuh pada saat anak mau tidur, berikanlah dia afirmasi-afirmasi yang baik, hal-hal yang baik, yang supaya ngaruhnya apa, Dok? Maksudnya yang udah melakukan ini ngaruhnya apa, Dok? Anaknya itu berubah. Perlahan-lahan anak itu berubah dan mengikuti seperti yang kita afirmasikan kepada dia. Karena yang mengendap alam bawah sadar dia adalah saya anak yang rajin, saya anak yang baik, saya anak yang taat, saya anak yang makannya pinter, seperti itu. Wow, oke, silakan dicoba ya. Aduh, tapi kalau ngobrol soal parenting mah nggak ada habisnya, Dok ya, karena ilmu parenting tidak diajarkan di sekolahan. I wish benernya kayaknya harus diajarkan mungkin di sekolah SMA gitu, karena kita pada saat kita menjadi orang tua bener-bener blind dan buta sekali gitu. Kita belajar sendiri ya kan, dari buku-buku, dari seminar-seminar. Tapi sekarang lebih gampang sih, dari medsos kan lebih gampang kita terima. Tergantung kita mau atau enggak untuk belajar. Kita belajar untuk merubah juga diri kita. Iya, bener banget. Tapi yang pasti emang kita harus bereskan dulu trauma masa lalu kita ini. Kalau trauma masa lalu kita aja masih kita bawa sampai sekarang, mau kita pelajarin seperti apa juga, kok rasanya nggak bisa, Dok. Saya tahan-tahan, saya mau mencoba seperti itu kok nggak bisa. Selalu ada dorongan marah ini. Benar. Iya sih, Dok. Jadi core yang pertama adalah peace with yourself. Ya, benerin dulu nih masalah kita. Ya nggak apa-apa kalaupun udah telat, udah telanjur, udah punya anak, that's okay ya. Berjalan bersama-sama. Iya. Karena emang sangat-sangat penting di masa kecil ini bagaimana orang tua membentuk anak. Bagaimana di masa depan begitu anak mengalami masalah yang karena dia nggak diajarin cara menyelesaikan masalah, anak ini jadi pengen bawaannya mudah putus asa, bunuh diri. Itu banyak sekali terjadi pada anak-anak sekarang. Bahkan di kasus orang dewasa aja ada satu bapak yang dia merasa diri dia ini tidak berguna sebagai seorang bapak dan seorang suami. Dia bilang sama saya begitu datang nangis-nangis kan. Dok, saya ini orang yang gak berguna, Dok. Saya ini gak, ngapain saya dilahirkan sebenarnya, Dok. Sekarang ini saya gak berguna, gak bisa apa-apa buat istri dan anak saya. Perusahaan saya gak ada penghasilan, Dok. Mendingan saya mati, Dok. Dan saya sudah melakukan pencobaan bunuh diri berkali-kali. Begitu dibereskan akar masalahnya, dicari akar masalahnya, kenapa masalahnya terjadi? Di masa kecil lagi, karena parenting orang tuanya terlalu galak kepada dia, marah kepada dia, dan orang tuanya juga ada perselingkuhan. Dan saat dia menegur bapaknya untuk masalah perselingkuhan ini, bapaknya bisa marah sekali kepada dia, bahkan bilang saya nggak mau biayain lagi kuliah kamu gitu. Nah ini terbawa sama dia. Kemarahan, rasa tidak percaya diri karena bapaknya nggak pernah mengapresiasi dia, nggak pernah memberikan kasih sayang kepada dia dari kecil. Ini dia bawa terus. Sehingga di masa dewasa dia begitu menghadapi suatu masalah, rasanya dunia ini sudah nggak bisa apa-apa. Nah, dengan satu kali sesi hipnoterapi, si bapak itu mengabarkan kepada saya, Dok, sekarang saya sangat semangat, saya percaya diri banget. Dan di waktu masa hipnoterapi, di sesi hipnoterapi itu kan kita selalu Cheryl, mencari akar masalah, membereskan akar masalahnya. Terus setelah itu kita mau lihat bagaimana hasilnya. Kita mencoba dia untuk future pacing. Kamu lihat gimana diri kamu gitu kan setelah sesi hipnoterapi. Nah di situ saat sesi hipnoterapi dia melihat, Dok, pesanan banyak sekali di workshop saya, sampai banyak sekali faktur yang masuk gitu kan, sampai karyawan saya kewalahan dia bilang. Itu yang dia lihat kan. Dan keluarga saya menjadi harmonis dan bahagia. Selesai itu dia kabarin ke saya, dengan senangnya dia kabarin, Dok, tahu nggak, Dok, apa yang saya lihat selama sesi hipnoterapi ini terjadi kenyataan dalam hidup saya. Pesanan luar biasa, banyak proyek-proyek besar saya dapatkan sekarang. Kemudian dia membawa anaknya, untuk istrinya, seluruh keluarganya untuk hipnoterapi, karena dia merasakan manfaat hipnoterapi ini. Wow. Ada beberapa orang-orang, nah ini mungkin buat orang-orang yang skeptis dengan yang namanya hipnoterapi. Kadang ada orang yang karena dia menahan, jadi tidak bisa masuk tuh ke hipnoterapi itu. Gimana, Dok, caranya? Dia mau, tapi kayak in the back of the mind-nya kayak menahan gitu, Dok. Iya, ada juga pasien yang seperti itu. Dia bilang, Dok,
saya ini terlalu logis banget dok, susah kayaknya dok, nggak bisa. Sudah berapa kali juga saya lakukan, nggak pernah dok berhasil. Tapi ternyata begitu masuk dalam keadaan yang saya lakukan kepada dia untuk mencapai keadaan hipnosis, ternyata bisa juga masuk. Makanya ada juga syarat lain, Sheryl, untuk melakukan hipnoterapi. Orang tuh harus punya niat sendiri. Kalau dia nggak punya niat karena disuruh orang lain, karena suruh istrinya, suruh orang tuanya, itu susah sekali. Karena dia nggak punya kesadaran untuk merubah. Tapi menurut dia, lu yang nyuruh ya. Gue sih sebenarnya menurut gue nggak ada masalah seperti itu. Itu sulit untuk masuk ke dalam, karena dia nggak mau mengikuti apa yang kita perintahkan. Iya. Wow. Tapi kalau emang dia sudah ada niat, sudah kemauan untuk berubah, walaupun dia bilang dia ini terlalu logika banget dok gitu kan, ternyata bisa juga. Karena keinginannya dari dia. Iya, dari dia. Iya. Wow, benar juga tuh dok ya. Karena kalau kita ngomongin soal hipnosis, hipnoterapi kan juga kita ngomongin soal yang paling simple. Dimulai dari diri sendiri setiap hari supaya afirmasi positif. Iya, afirmasi positif. Mungkin ada orang-orang yang nggak biasa meditasi kan bisa juga, yang penting ngambil tenang aja ya, jeda waktu gitu dok ya. Di tengah dunia yang sibuk ini, menurut dokter apa yang harus kita lakukan sebagai manusia modern setiap harinya pada saat kita buka mata, supaya kita tuh selalu dengan aura yang baik dulu lah pagi-pagi ini. Nanti ke depan ada masalah-masalah ya, urusan ntar. Sebenarnya saat kita bangun tidur itu bagus sekali untuk afirmasi positif, karena gelombang kita itu masih belum gelombang sadar gitu. Jadi jangan bangun langsung bukanya HP gitu ya. Salah banget. Tapi langsung kita duduk sebentar, bersila, kita masukkan ke afirmasi positif dalam diri kita. Saya bersyukur Tuhan. Saya bersyukur saya menjadi orang yang Engkau sayangi, Engkau cintai, sehingga rezeki berlimpah datang kepada saya. Misalnya saya dapat menjalani segala sesuatu dengan tenang, dengan sabar. Nah, afirmasi positif yang kita masukkan setiap hari, setiap bangun tidur, itu akan terjadi pada kita. Karena kita semakin mengingat, oh iya, diri saya yang terberkati, saya adalah yang bisa sabar, bisa tenang menjalani segala sesuatu, itu akan selalu diingat sama kita dalam kita menjalani aktivitas kita sehari-hari. Berarti itu masuk ke prinsip semesta itu ya? Iya, karena itu masuk alam bawah sadar kita juga dengan mudahnya saat bangun tidur gitu. Karena kita yang orang bilang belum ini nih, belum apa banget gitu kan, belum masuk nih gitu. Rohnya katanya belum full katanya gitu kan. Nah, seperti itu kita afirmasikan positif, itu sangat membantu sekali. Betul. Ya, afirmasi positif bisa dengan macam-macam ya. If you're a spiritual person, tentunya dengan berdoa, ya kan, apapun itu, sebut hal-hal yang baik yang akan terjadi pada hari itu. Iya, betul. Gitu ya dok ya. Gunakan selalu kata-kata positif. Jangan saya tidak malas, saya jangan bodoh misalnya. Saya jangan marah, jangan. Tapi saya sabar, saya tenang, saya pintar, seperti itu. Karena alam bawah sadar kita nggak tahu tuh kalimat tidak, jangan tuh nggak tidak tahu. Yang diambil kata ya. sifatnya diambil seperti itu. Ini satu pertanyaan terakhir yang nyambung sama ini dok. It's so easy untuk berbicara positif ketika kita ya udah menguasainya gitu ya, dokter sudah melakukan tiap hari. Tapi ada beberapa orang yang sangat-sangat overthinking sekali dok, dan overthinking is a part of their life. Ada yang gue gak bisa lakukan itu, dan itu udah menjadi bagian dari hari-harinya gitu. Gimana caranya orang-orang overthinking ini bisa berubah menjadi yang lebih baik supaya pemikirannya lebih positif? Sebenarnya kita harus tahu dulu overthinking tuh kenapa? Iya, kok bisa saya menjadi orang yang overthinking sih gitu kan. Biasanya orang-orang yang overthinking tuh banyak mengalami kecemasan dalam diri dia. Jadi dia terlalu takut, terlalu mikirnya ke jauh, yang gak ketepikirkan sama orang aja dia bisa kepikirnya jauh ke sana gitu. Nah, kita harus cari dulu. Jadi ada juga pasien yang datang kepada saya, dok, saya mengalami kecemasan dok. Jadi saya selalu overthinking. Begitu orang melakukan apa, saya mikirnya udah kemana-mana dok, jauh banget gitu kan. Ternyata begitu dicari akar masalahnya apa? Ya di masa kecil dia sering dimarahin sama mamanya gitu kan, sering dilakukan kekerasan fisik, kekerasan verbal, sehingga dia ini menjadi anak yang bertumbuh gak percaya diri, takut untuk menjalani kehidupan dia gak tahu gimana tujuan hidup dia nantinya, seperti itu. Sehingga begitu dibereskan kasus dengan mamanya di dalam sesi hipnoterapi itu, dia menjadi orang yang lebih tenang. Nah, dengan ketenangan dia membuat dia menjadi tidak mudah overthinking terhadap segala sesuatu. Ya.
Jadi bereskan dulu apa penyebab overthinking kita. Kita kenali dulu apa masalah kita. Karena kalau sebenarnya kita tenang baik-baik saja, kita nggak akan overthinking seperti itu. Betul. Ya, jadi berarti intinya adalah nggak usah takut untuk, selalu aku di Sahabat Bicara bilang, jangan pernah takut untuk pergi ke profesional, seek help, ya kan? Karena kadang kita pikir kita bisa sendiri, tapi ada juga hal-hal yang kita nggak bisa sendiri ya dok ya. Benar banget. Kita butuh bantuan orang. Benar. Karena Sheryl, sebenarnya masalah trauma masa lalu kita itu ya, bukan hanya di masa kecil kita loh. Kadang-kadang tuh pasien mundur itu di masa kandungan mamanya. Hah? Masa kandungan mamanya juga bisa ada masuk lagi di gitu past ya? life. Past life-nya, iya. Nah itu gimana pasien bisa seperti itu? Seperti pasien saya Sheryl. Ada anak muda perempuan. Dia tinggal di luar kota. Jadi mamanya harus nemenin ke sana karena anak ini berulang kali mau melakukan pencobaan bunuh diri. Begitu dicari akar masalahnya kenapa? Di masa kecil si anak ini sering melihat, bahkan dijanin di dalam perut mamanya. Anak ini merasakan kesakitan, dia bilang. Saat hipnoterapi dia bilang sakit. Kamu di mana? Dalam kandungan mama. Kenapa? Apa yang terjadi? Nggak tahu dok, saya kesakitan banget. Ternyata kenapa? Karena mamanya saat itu mengalami kesedihan, stres, marah sama papanya, dia mukul-mukulin perutnya. Mukulin perutnya, jadi dengan nangisan, dengan isakan dia pukulin perutnya. Dan janin ini ternyata merasakan gitu. Makanya kan 0 sampai 3 tahun tuh menyerap dari ibunya semuanya kan. Nah jadi rasa sakit, rasa sedih, kecemasan yang dia bawa ini, dia nggak tahu dong dia sedang apa, mengalami apa di dalam kandungan ini. Nah dia bawa terus di masa dewasa dia. Belum juga di masa kanak-kanak dalam parenting orang tuanya yang suka memberikan kekerasan fisik dan verbal juga, ini dia bawa terus-menerus. Sehingga di masa dewasa dia, begitu dia menghadapi suatu permasalahan dalam hidup dia merasa caranya yaitu seperti mama. Menyakiti diri dia, memukul diri dia, histeris, bahkan dia mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Tapi dengan satu sesi hipnoterapi, itu anak bisa mengabarkan bahwa dok, saya sekarang semangat, saya sekarang bisa mencari pekerjaan, bahkan bisnis saya perlahan-lahan mulai baik dok. Karena dia sudah bisa berdamai dengan keadaan masa lalu dia sudah memahami apa yang terjadi pada orang tuanya, dan dia paham bahwa ya udah itu kan masa lalu, memaafkan dan let go. Iya, dan masa depan kan ditentukan oleh saya yang sekarang ini, bukan di masa lalu itu. Betul. Seperti itu. Wow, ya di sini banyak banget belajar dok, dan mengingatkan aku dan juga mungkin yang nonton bahwa it's so hard ya untuk ada dalam kehidupan ini kalau kita denial segala sesuatunya. Ya kan, denial apa yang kita rasakan, our pain gitu kan, apa yang kita merasa nggak nyaman. Enggak, gue nggak apa-apa. Kita biasa kayak gitu dok, karena saking sibuknya kehidupan ini. Tapi ada satu masa di mana akhirnya kita jadi kayak orang yang kayak robot, itu terakumulasi, Sheryl. Jadi kadang sekarang kita masih bisa tahan, suatu saat itu akan meledak. Jadi kayak tungku panas, di bawahnya ada api dari akar pertama, masalah pertama, kedua, ketiga, bakar terus. Ini lama-lama bergolak, tekanannya semakin tinggi, sehingga suatu saat apalagi ditutup, nggak tahu masalahnya, nggak tahu penyelesaiannya, nggak tahu gimana bisa curhat sama orang, suatu saat akan meledak. Betul. Dan meledaknya itu mulai ada yang depresi, yang down banget, ada yang marah, bunuh diri, marah kepada orang lain, seperti itu, depresi ya. Itu akibatnya, dampak dari semuanya. Makanya yang utama adalah bagaimana kita menyadari sebagai orang tua supaya kita bisa menghasilkan generasi-generasi yang baik. Bagaimana kita mengajarkan anak kita untuk bisa mempunyai percaya diri yang baik, ya kan? Mudah bisa menjadi orang yang mandiri, yang bertanggung jawab, yang bisa menyelesaikan masalah, sehingga dimanapun dia dewasa nanti dia bisa menjadi pribadi yang dibanggakan. Memang gak mudah, tapi bisa. Tapi justru kita it's a never ending journey, dan gak pernah berhenti belajar. Iya, betul. Yang pasti selesaikan dulu masalah kita dengan diri sendiri. Pertama, no denial ya dok ya. Iya, betul. Kenali, pahami, selesaikan. Mantap. Kenali, pahami, dan selesaikan. Dokter, terima kasih banyak. Aku jadi reminder untuk diriku sendiri juga. Thank you so much dok. Sama-sama Sheryl.